Hai semuanya. Kadang kita senang banget nemu barang dengan harga murah, rasanya seperti menang lotre kecil. Tapi, setelah beberapa waktu, barang itu mulai rusak, warnanya pudar, atau bahkan nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya, kita harus beli yang baru, lalu kejadian yang sama terulang lagi. Kalau dihitung-hitung, bukannya lebih hemat, kita malah keluar uang lebih banyak. Ini kejadian yang hampir semua orang pernah ngalamin. Karena, jujur aja, kita semua suka diskon, suka barang murah, dan seringkali nggak mikir jauh ke depan. Apalagi kalau budget lagi pas-pasan, pasti yang dicari itu harga termurah. Tapi di balik itu semua, ada jebakan yang mungkin nggak kita sadari. Murah sekarang, mahal nanti. Kenapa ini bisa kejadian? Karena banyak barang murah dibuat dengan bahan dan kualitas yang seadanya. Barang elektronik misalnya, ada headset yang harganya 20 ribuan, tapi baru beberapa minggu udah mati sebelah. Ada kaos yang harganya 30 ribu, tapi sekali dicuci langsung melar. Sepatu 50 ribuan yang kelihatannya oke, tapi baru dipakai sebulan udah jebol. Semua ini bukti kalau harga murah seringkali datang dengan konsekuensi. Nggak tahan lama, nggak nyaman, dan ujung-ujungnya malah bikin kita rugi. Tapi tentu aja, ini bukan berarti semua barang murah itu jelek. Ada beberapa produk yang harganya terjangkau, tapi tetap berkualitas, tergantung dari kebutuhan dan cara kita memilih. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus pilih harga murah, dan kapan kita harus investasi di barang yang lebih berkualitas? Sebelum masuk ke jawabannya, kita harus ngerti dulu kenapa orang sering jatuh ke jebakan barang murah. Pertama, ada yang namanya psikologi harga murah. Otak kita otomatis lebih tertarik sama angka kecil. Makanya, kalau ada dua barang yang fungsinya sama tapi beda harga, kebanyakan orang akan pilih yang lebih murah, tanpa mikirin kualitasnya. Apalagi kalau ada embel-embel diskon, wah, makin gampang tergoda. Kedua, ada kebiasaan, nanti aja beli yang bagus. Ini sering kejadian waktu kita beli sesuatu yang menurut kita nggak terlalu penting. Misalnya, kabel charger. Ada kabel seharga 100 ribuan yang awet bertahun-tahun, tapi kita milih beli yang 15 ribuan karena lebih murah. Hasilnya? Baru beberapa bulan udah putus, beli lagi, putus lagi. Kalau dihitung-hitung, kita malah keluar uang lebih banyak daripada beli yang mahal sekalian. Ketiga, kita seringkali terburu-buru dan gak riset. Lagi butuh barang, langsung beli yang ada tanpa cek review atau mempertimbangkan merek yang lebih bagus. Padahal, kalau kita mau meluangkan waktu sedikit buat cari info, kita bisa dapat barang berkualitas dengan harga yang masih masuk akal. Sekarang, kapan harus pilih harga murah dan kapan harus investasi di kualitas? Simpelnya, kalau barang itu sering dipakai, berhubungan dengan kenyamanan, atau bisa mempengaruhi kesehatan dan keselamatan, pilih yang berkualitas. Misalnya, kasur, sepatu, alat elektronik, atau peralatan dapur. Kasur murah mungkin bisa dipakai, tapi kalau bikin sakit punggung, apa nggak malah rugi nanti harus keluar uang buat terapi? Sepatu murah bisa aja nyaman di awal, tapi kalau dalam beberapa bulan rusak dan bikin kaki sakit, akhirnya tetap keluar uang buat beli lagi. Sebaliknya, kalau barang itu jarang dipakai, nggak terlalu berpengaruh ke kehidupan sehari-hari, atau ada alternatif yang lebih hemat, maka harga murah masih bisa jadi pilihan. Contohnya, dekorasi rumah atau barang yang sifatnya musiman. Beli baju murah buat dipakai sesekali mungkin masih oke, tapi kalau buat dipakai tiap hari, lebih baik pilih yang lebih tahan lama. Ada juga satu faktor lain yang sering diabaikan, biaya perawatan. Barang murah seringkali butuh lebih banyak perawatan, atau bahkan lebih cepat rusak, sehingga biayanya bisa lebih besar dalam jangka panjang. Misalnya, printer murah mungkin kelihatannya menguntungkan, tapi kalau tinta atau spare part-nya mahal dan gampang rusak, kita malah jadi lebih boros. Selain itu, ada konsep cost per use, atau biaya per pemakaian. Ini cara simpel buat ngitung apakah barang itu sepadan dengan harganya. Misalnya,
kalau kita beli sepatu 100.000 dan cuma tahan 3 bulan, berarti biayanya sekitar 33.000 per bulan. Tapi kalau kita beli sepatu 500.000 yang tahan 2 tahun, biaya per bulannya cuma 20 ribuan. Jadi, yang mana lebih hemat? Tapi di luar semua teori ini, ada satu faktor yang nggak bisa diabaikan. Kondisi keuangan kita sendiri. Kadang kita memang nggak punya pilihan selain beli barang murah karena budget terbatas. Dan itu nggak masalah. Yang penting kita sadar risikonya dan punya strategi supaya tetap bisa mendapatkan yang terbaik dengan harga yang sesuai. Salah satu trik buat tetap dapetin barang berkualitas tanpa keluar uang banyak adalah beli barang second. Banyak barang berkualitas tinggi yang dijual bekas dengan kondisi masih bagus, seperti barang elektronik, furnitur, bahkan baju. Ini bisa jadi solusi buat tetap dapat kualitas tanpa harus bayar harga penuh. Selain itu, kita juga bisa manfaatin momen diskon atau promo tertentu. Beberapa brand terkenal sering kasih diskon besar di waktu-waktu tertentu. Jadi, daripada beli barang murah yang kualitasnya rendah, lebih baik sabar dikit dan tunggu diskon buat dapetin barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih masuk akal. Terakhir, ada satu mindset yang penting buat diubah. Murah bukan selalu lebih hemat, dan mahal bukan selalu lebih boros. Yang penting adalah nilai dari barang itu sendiri. Kalau barang murah ternyata bikin kita harus beli lagi dan lagi, berarti sebenarnya itu nggak hemat. Sebaliknya, kalau barang mahal bisa dipakai bertahun-tahun tanpa perlu diganti, itu justru investasi yang lebih cerdas. Supaya lebih paham sama hal yang kita bahas, aku beri sebuah ilustrasi. Bayangin, kamu lagi butuh sepatu buat kerja. Setiap hari, kamu harus jalan cukup jauh, naik turun transportasi umum, bahkan kadang harus ngelewatin jalanan becek atau panas terik. Karena lagi ngirit, kamu memutuskan buat beli sepatu yang murah, harganya cuma 100 ribuan. Modelnya oke, warnanya netral, dan di foto kelihatan keren. Lagian, buat apa keluar uang banyak kalau yang murah aja bisa dipakai? Begitu barangnya sampai, kamu seneng. Pas dicoba, lumayan nyaman, dan secara tampilan gak kalah sama sepatu mahal. Seminggu pertama, semuanya baik-baik aja. Tapi, masuk bulan kedua, mulai ada yang aneh. Solnya terasa tipis banget, jadi tiap kali nginjek jalanan berbatu, kamu bisa ngerasain sakit di telapak kaki. Beberapa minggu kemudian, lemnya mulai lepas sedikit-sedikit. Kamu coba abaikan, toh masih bisa dipakai. Tapi lama-lama makin parah. Ujung sepatu mulai menganga, bagian dalamnya juga udah gak nyaman, dan yang paling ngeselin, pas lagi hujan, air gampang masuk ke dalam sepatu. Akhirnya, kamu harus beli sepatu baru. Karena butuh cepat, kamu beli yang sama lagi, toh harganya masih murah. Dan siklus ini terus berulang. Dalam setahun, kamu udah beli sepatu murah ini sampai 4 kali. Sekarang, bayangin kalau dari awal kamu beli sepatu yang lebih mahal, misalnya 600 ribuan. Waktu beli, mungkin kamu bakal ngerasa berat, karena ya jelas, uang segitu bisa buat beli 6 pasang sepatu murah. Tapi bedanya, sepatu ini dibuat dengan bahan yang lebih kuat, solnya tebal dan empuk, jahitannya rapi, dan gak gampang jebol. Kamu pakai berbulan-bulan, masih nyaman. Setahun kemudian, masih oke. Bahkan kalau kotor, cukup dilap atau dicuci dikit, udah balik kinclong lagi. Jadi, kalau dihitung-hitung, siapa yang lebih hemat? Kamu yang beli sepatu murah berkali-kali dalam setahun, atau kamu yang dari awal beli satu sepatu bagus yang bisa tahan bertahun-tahun? Inilah jebakan harga murah. Di awal memang kelihatan hemat, tapi kalau barangnya cepat rusak dan harus beli ulang terus, jatuhnya malah lebih boros. Jadi, kalau kamu selama ini sering tergoda beli barang murah tapi akhirnya menyesal, mungkin sekarang saatnya mulai ubah cara berpikir. Lihat barang sebagai investasi jangka panjang, bukan cuma sebagai pengeluaran sementara. Karena dalam banyak hal, lebih baik keluar uang sedikit, lebih banyak di awal,
daripada terus keluar uang sedikit-sedikit, tapi nggak ada habisnya. Semoga setelah ini, kamu bisa lebih bijak dalam memilih mana barang yang harus cari yang murah dan mana yang harus pilih kualitas. Jangan sampai karena pengen hemat sekarang, akhirnya malah keluar uang lebih banyak di kemudian hari. Jangan lupa like video ini jika kamu rasa bermanfaat. See you di next video.